Welcome to jungle. Welcome to channel. Welcome. Oke. Halo. Halo. Balik teman-teman. lagi di podcast Ubi. Yang semangat dong, ya. Oke, kita udah di part 3. Masih tetap membahas tentang PKM. Ya kan? Karena PKM ini juga salah satu ajang bergengsi di mana para elit pendidikan elit pendidikan mahasiswa yang menuangkan ide-ide gagasannya, sehingga ini juga salah satu pencapaian ya. Benar, kebanggaan tersendiri. Kalau motivasi sudah kita bahas tadi, kemudian juga ada alur bagaimana bisa lolos di PKM. Nah, ini yang paling terakhir nih, kendala mungkin ya, kendala dan tantangan dalam penyusunan proposal. Ada 2 bagian nih. Kalau kendala, kalau sekarang kita masih fokus ke bagaimana bisa lolos, bagaimana kendala bisa lolos di PKM. Kalau kendala lainnya, kalau sudah lolos kan beda lagi ceritanya, ya kan? Nanti di segmen berikutnya ya, di podcast kita berikutnya. Kalau sekarang kita membahas tentang kendala dan tantangan dalam penyusunan proposal agar lolos tuh gimana? Kak Rika, Kak Farido, Kak Rika dulu kali ya. Oke. Tadi kan udah Kak Farido ya. Gantian kan. Silakan Kak Rika. Kendala dalam penyusunan proposalnya ya Bu Dwi. Ya. Kendala saya kemarin waktu penyusunan proposal itu awalnya tuh saya bingung mau ambil tema yang mana dulu sebenarnya. Pasti. Iya, karena kan banyak kendala awal ya. Iya, kendala awal pasti teman-teman bingung. Aduh, mau ambil PKMPM, VGK, GFT atau apa nih kayaknya. Ya itu tadi, kembali lagi itu problem solvingnya itu juga harus membaca lagi dari buku panduannya. Lalu akhirnya saya memutuskan VGK. Menurut saya yang kayaknya menantang tapi tetap bisa saya atasi gitu. Siap. Kan harus mengukur diri sendiri. Iya. Gitu. Untuk proposal saya kemarin itu kendalanya itu tadi udah saya spill dikit di part 2 tadi, segmen 2. Karena saya nggak ada dan juga tim saya itu nggak ada background kayak tim multimedia, film dan juga lain sebagainya itu. Jadi kita itu harus belajar dari awal gitu di dalam kepenulisan skripnya juga dan juga shoot-shootnya semuanya kita belajar dari awal, dari awam banget. Lalu karena topik saya sebenarnya sederhana banget ya, tentang diet, cuma diet aja. Dan juga padahal kalau dia tuh udah banyak banget. Iya. Ya. Apalagi di subtemanya kayaknya hampir di subtema juga ada dietnya. Iya, hidup sehat lah ya. Hidup sehat. Dan juga udah banyak sebenarnya kayak jurnal-jurnal penelitian yang bahas soal diet. Jadi saya tuh harus mengulik cari-cari itu apa sih yang belum diangkat sama mereka. Oke, mungkin kalau ke efisienan udah banyak. Tapi saya harus cari sesuatu yang benar-benar baru, out of the box, dan juga itu terperinci benar-benar kayak sesuatu yang beda dari yang lain. Itu benar-benar nguras tenaga banget waktu nyusun proposalnya. Akhirnya ketemu sendok. Nah, lalu jangan-jangan sendok. Wah, sendok nih. Soalnya itu awalnya gini sih. Waktu itu sesuatu yang deket sama diet. Diet. Makanan. Harus mengurangi porsi makan. Makan pakai apa? Makan pakai sendok. Itu. Soalnya kan kalau tangan kita ngasih chip kah di dalam sini. Nggak, akhirnya pakai sendok gitu. Untuk kepenulisan atau penyusunan proposal yang lain kendalanya itu gimana caranya kita itu, kan kita nggak boleh copy paste ya, kita harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah jadi itu kayak harus parafrase juga, jadi kayak belajar bener-bener belajar dari awal gitu semuanya. Kepenulisannya juga kayak skrip itu juga semuanya. Karena saya PKM VGK, video gagasan konstruktif, jadi outputnya selain laporan kemajuan, laporan akhir, saya juga outputnya berupa video. Jadi jujur aja, bikin video ya? Bikin video akhir gitu. Maksudnya bikin video tentang ada modelnya atau cara pembuatan, cara penggunaan sendok itu, atau kayak storytelling gitu? Jadi itu kayak bikinnya saya temanya itu kayak short movie. Jadi ada modelnya, ada produk saya berupa sendok. Jadi itu tadi skripnya itu kita tuangkan ke dalam video tersebut. Gitu. Itu kalau itu kendala kalau sudah lolos nggak sih? Kalau yang sebelumnya kendalanya itu selain saya gak tahu basic buat multimedia itu atau shoot dan juga penulisan skrip tadi, kendala yang lain itu
gimana sih caranya cari kebaruan itu Iya, tadi. berimajinasi nggak sih? Imajinasi, Itu iya. sendok tiba-tiba bisa yang Iya, ngukur gitu iya, kan. jadi kalau VGK itu kayak imajinasi, kayak halunya kita gitu loh. Oke. Jadi kayak bisa iya. terrealisasikan. Yap. Jadi menuangkan ide kita, kreativitas kita, kehaluan kita ke dalam proposal. Mhm. Tapi yang ada impactnya Sama nggak sih kalau gitu. pengabdian masyarakat juga halu dulu? Nggak? Atau Kalau- pasti? Sama saja sih. Oh sama aja Halu ya. dulu saja. ya. Halu dulu. Ya kan dulu popok ya. dulu nih gimana ya popok ini bisa dibuat Gimana? pupuk gitu Pupuknya, kan. Oke. Terus Jadi kalau selain itu buat kepenulisan dan juga buat mengupload proposalnya mungkin ya Bu Dwi ya. Sistem aja sih karena Oke. saya saya sebenarnya agak nakal ya kemarin waktu PKM. Mohon bentar, maaf ya. bentar. Nah kali gimana nih? Kayaknya hamin berapa jam gitu ya? Hamin berapa jam baru diupload kayaknya. Sama Bu Dwi. Iya. Iya, gitu ya. Mohon maaf dosen Iya. pembimbing. Jadi gini teman-teman, kalau waktu upload proposal itu jangan terlalu mepet sama closing penutupan hari akhirnya. Hari Jadi akhir sebenarnya itu sampai- bukan masalah sistemnya Iya, ya. enggak sih, masalahnya di saya. Saya masalahnya. Oke, sistemnya ya. sistemnya. Karena Jadi- banyak akses. Betul. Jadi tips yang lainnya juga kalau bisa Hamin 3 hari, kalau bisa udah submit Mhm. gitu. Jadi udah fix proposalnya, udah jadi, Oh, udah di bentar. ACC gitu. Pernah nggak sih mengalami kendala sudah fix judul tapi galau? Nih kayaknya kok nggak pas ya. Pernah nggak? Pernah. Oh berarti udah Pernah. gitu ya. Iya, saya kemarin tuh beberapa kali ganti judul sih. Gitu. Soalnya saya merasa di judul saya itu kurang menggambarkan isi proposal saya. Jadi kalau ambil judul itu yang menggambarkan isi proposalmu gitu loh. Jadi Oke. dari judulnya, selain jurinya udah merasa interesting, udah interested duluan, dan juga itu menggambarkan tentang isi proposalnya gitu. Oke. Gitu ya. Jadi harus mantep betul ya. Iya, betul. Jadi selain sistem, yang pertama adalah Cari masalah dulu cari tadi. masalah dulu Iya. kendalanya, terus karena nggak punya background Iya, media tadi ya, media karena tadi, multimedia terkait dengan tadi. video, Iya. ya kan, video gagasan. Kemudian yang ketiga adalah Konsisten mungkin ya, Oke. konsistensi kita, dan juga jangan nakal-nakal kalau mau nge-upload proposal gitu. pastilah kalau semangat pasti naik turun Naik, ya. ya. Tapi gimana lagi? Waduh, nggak bisa nih. Idealisme mahasiswa ya kan. Setuju. Oke, itu mungkin dari Kak Rika ada lagi tambahan mungkin? Kayaknya masih belum, kayaknya mungkin yang lanjutannya bisa diskusi sama Oke, Kak kalau Farido Kak aja. Farido apa nih? Kalau Iya. tadi kan tentang video ya, VGK. Kalau Kak Farido apa yang jadi kendala? Kalau ya 11-12 sebenarnya, tapi ketambahin itu kalau PKM itu kan waktu saya itu kan waktu Covid ya. Oh gitu. Oh iya Iya, ya. 2022. Dua Iya, ya. agak Covid, terus waktu kumpul sama teman itu susah. Jadi Oke. pakai Gimit, kadang Zoom gitu. Mhm. Ya itu, terus yang permasalahan kedua itu izinnya Oke. Kan- Izin ke siapa ini? ke kepala desa. Oh, iya ya, karena benar, pengabdian pengabdian masyarakat. masyarakat. Oh iya, iya. Kan terjun saya langsung. itu iya terjun langsung dan mengundang masyarakat. Itu yang paling susah. Oh sebentar. Jadi itu masih pembuatan proposal sudah mengumpulkan masyarakat dulu. Belum, kan izin dulu. Oh izin Iya, dulu ya. Kan masih Covid ya Pak, waktu itu. Iya benar juga. Udah COVID terus ngomongin popok lagi kan. Iya. Kan Soalnya- paling kalau COVID kan harus bersih ya. Apa pakai hand sanitizer Iya. gitu. Lah ini kok malah observasinya Popok. cari popok ya kan. Soalnya kan di lampiran itu ada perizinan. Oh gitu. Ya yang susah itu. Oh, sama kalau VGK juga Enggak ada. ada Oh, kalau iya, VGK. kalau Iya, di PKM itu ada perizinan. Oke. Jadi Punya- harus Iya. mau nggak mau harus Is- melengkapi iya. lampiran tersebut Iya, gitu kan. Gimana caranya kita meyakinkan apa ya, kepala desa itu bisa berjalan lah Mhm. tanpa adanya gangguan. Oke. Udah sih itu. Terus ya ketepatan anggota saya dulu itu ada yang kena Covid itu. Wah. Tantangan terbesar itu. Oh iya. Waduh, pasti galau tuh dilema. Iya. Lanjut nggak nih ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau tantangannya karena pengabdian masyarakat Iya. harus izin. Izinnya itu. Iya. Dan kebetulan juga waktu COVID, Iya, ketika ya kan, kendalanya Hapusnya. itu. Iya, ambil PM pula. Iya, ambil pengabdian masyarakat yang mana nggak boleh berkerumun, Iya. nggak boleh mengumpulkan masyarakat, tapi ini harus diwajibkan mengumpulkan Iya. massa. iya. gitu. Karena itu yang tahun 2022 ya, semoga Tahun- kendala-kendala yang lainnya mungkin beda lagi Iya. ceritanya ya. Selain itu apa lagi itu Kak Farido? ya cukup lah itu, Bu. Tapi itu bisa teratasi ya. Bagaimana Bisa meyakinkan kepala desa Kalau tuh? saya dulu itu meyakinkan gini Pak, nanti ada social distancing gitu.
nanti setiap orang itu memakai masker, hand sanitizer dan jaga jarak. Dan masanya kita tidak begitu banyak gitu. Oke. Terus akhirnya alhamdulillah kepala desa itu menyetujui dan boleh memakai di desa situ. Oke, Gitu. luar biasa ya. Kendala lainnya? Kendala lain ya anggota itu saja. Oh, anggota ya. Gara-gara COVID itu. Oh iya, jadi harusnya bisa maksimal tapi ke distract sama yang lainnya. Ya, kena kendala itu telat upload. Telat upload. Sama saya juga telat upload kemarin. Bentar, pasti nanti ada perpanjangan gitu ya. Iya, Iya, semoga iya. ada perpanjangan. Oh ternyata tidak gitu. Wah. Waduh, harus tertib berarti Iya, ya. tertib. Oke, bentar. Untuk kelanjutan akhirnya udah lolos tuh ya. Sampai sekarang Mas Farido masih ini enggak sih komunikasi sama Kalau- pihak desa Popo ini masih berjalan atau enggak nih? Kalau saat ini alhamdulillah masih ada interaksi dengan warga sekitar situ. Masih iya ada beberapa warga itu memakai apa ya? Kayak hasil sosialisasi kita gitu. Oke. Wih, berimpact berarti ya, Iya. sangat berimpact. Oke, kalau Kak Rika? Kalau di PKM VGK itu outputnya karena video, jadi videonya masih terupload di Instagram gitu. Jadi karena ini VGK ini kan basisnya halu. Kalau untuk mengaplikasikan ke real life-nya, bentuk sendok nyatanya itu nanti ada PKM-nya sendiri, Bu Dwi. Kalau Ada ya lanjutannya skema, lagi ya, sekarang ada lagi. selanjutannya lagi gitu kalau pengen diaplikasikan. Oke. Jadi kalau ngomongin soal kelanjutannya, kalau di PKM VGK cukup cuma berhenti di video akhir saja gitu. Oke, Gitu. luar biasa ya, kita berikan apresiasi dulu dong narasumber kita. Kendala udah, motivasi udah, alur udah. Mungkin cukup kali ya. Atau closing, kita terakhir kasih closing statement untuk memberikan motivasi untuk teman-teman apa nih ya. Silakan Kak Farido atau Kak Rika dulu. Kak Farido dulu aja deh. Kok tatapannya beda ya? Kak Farido aja Kak dulu. Farido dulu aja. Lewat Apa dari closing briefing ini. oh gitu ya. Closing Saya statementnya apa? biar memikirkan kata-kata dulu. Oke. Curi start ya. Silakan Kak Farido. Kalian itu kalau mau ikut PKM siapkan niat, usaha dan doa. Wih. Gitu. Kalian anak muda, jadi harus berusaha lah, jangan takut gagal. Gagal coba lagi. Gagal buat pengalaman, nanti lewati rintangan berikutnya. Oh, Keren. Kata-kata hari ini ya. kata hari Mungkin ini. Kak Rika. Oke, aduh agak sabar ya, ini belum selesai ini tadi. Apa Kak Rika? Apa ya? Mahasiswa itu adalah fase kita harus berani mencoba, harus berani gagal. Belum afdol rasanya kalau kita belum pernah mengajukan proposal, apalagi proposal di tingkat nasional. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Saatnya kita belajar, kalau nggak sekarang kapan lagi? Oke. Lalu tetap semangat teman-teman, jangan kasih kendor, intinya tetap semangat terus, naik turun itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita harus tetap menyala abangku. Wih. Keren. Oke. Semangat semuanya. Tentunya pembahasan kita hari ini sangat bermanfaat ya, karena teman-teman ini yang sudah membuktikan sudah lolos PKM, sudah melalui rintangannya, pasti sudah banyak pengorbanan ya, waktu, tenaga, pikiran ya kan. Yang penting selalu berproses dan jangan lupa untuk berkembang ya. Iya. Yang paling penting adalah komitmen, konsisten dan juga konsekuen. Iya nggak 3K. sih? Benar 3K, ya. 3K. Yang jelas itu untuk pembahasan kita podcast kali ini membahas tentang tips and trick PKM, dan semoga ya kita doakan teman-teman UBI juga bisa lolos dan banyak ini ya yang ikut. Amin. Dan tentunya kalau mau sharing-sharing boleh tuh nanti ke Kak Farido atau ke Kak Rika. Iya, atau terbuka bisa, kan? Terbuka banget, bisa langsung Hubungi. DM aja. Iya, langsung dihubungi. Hubungi siapa nih? Aduh. Kak Rika Oh iya. itu. Aduh, modus sih. Ngomongin PKM ya, jangan yang lain-lainnya. Atau bisa langsung ke kemahasiswaan. Oh iya benar. Bu Dwi. Benar. Iya. Kemahasiswaan tuh lebih lengkap Iya. ya Iya, informasinya. biar makin lengkap. Saya kira itu, terima kasih untuk teman-teman UBI yang sudah menyimak, menonton. Semoga mendapatkan kebermanfaatan dari diskusi kita sharing-sharing ini. Saya Ibu Dwi Agustina Rahayu dan juga Farido Bagus. Rika Amalia. Terima kasih, kita akhiri untuk podcast kali ini. Semangat pagi, tetap berjuang, tetap semangat, dan see you. See you teman-teman. Semangat.
Dah.